Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai analisis real dengan topik limit fungsi. Nah, kami beranggotakan 5 anggota dengan saya Rida Japrianto dengan NPM 6136. Saya Megan Rafia dengan NPM 2204. Saya Rifa Tadurnia dengan NPM 6017. Saya Siti Maharani dengan NPM 6139. Saya Fitri Kamal dengan NPM 6066. Baik, selamat menyaksikan teman-teman. Di definisi 411 diberikan continuous sebuah titik C elemen R adalah sebuah klaster dari A jika untuk setiap delta lebih dari 0 ada minimal satu titik X elemen A, X tidak sama dengan C untuk mutlak S min C kurang dari delta. Menurut Neighbor, sebuah titik C adalah sebuah cluster point dari himpunan A jika setiap perserikatan delta FC sama dengan C min delta, C plus delta. Dari C memuat minimal satu titik dari A yang berada dari C. Lanjut, di teorema 1.2, suatu bilangan C elemen R merupakan titik klaster dari A komplement R jika dan hanya jika terdapat barisan bilangan real AN dalam A dengan AN untuk semua N elemen N sedemikian lim AN sama dengan C. Untuk pelatihan soalnya tentukan syarat pada X-1 yang menjamin bahwa mutlak X kuadrat min 1 kurang dari 10 min 3. Proses menentukan syarat tersebut pada dasarnya sama seperti menentukan nilai delta pada pembuktian limit fungsi menggunakan definisi, yaitu menetapkan terlebih dahulu dengan deltanya yaitu 1. Prosedur berikut merupakan proses penentuan delta pada pembuktian limit fungsi. Kita memfaktorkan dulu X kuadrat min 1 sama dengan itu X min 1 dan X plus 1. Kita membatasi X plus min 1 dengan mengasumsikan bahwa X min 1 kurang dari sama dengan 1, maka X plus min 1 sama dengan X min 1 plus 2 kurang dari sama dengan X min 1, lalu 2-nya itu dikeluarkan menjadi 1 plus 2 menghasilkan 3. Lalu yang X kuadrat min 1 sama dengan itu dijabarkan menghasilkan 3X min 1. Oleh karena itu X min 1 kurang dari 1/3 10 min 3 sehingga X min 1 1/3 10 min 3 itu lebih besar dari X min 1 kurang dari sama dengan 1. Maka akibatnya X plus 1 sama dengan X min 1 plus 2 menghasilkan X min 1 dengan plus 2-nya itu dikeluarkan, maka hasilnya itu 3 dan X kuadrat min 1 itu hasilnya 10 min 3. Sehingga terbukti bahwa X kuadrat min 1 mutlak itu kurang dari 10 min 3. Selanjutnya, untuk definisi 4.1.4, misalkan A subset dari R dan C adalah titik kumpul dari A. Untuk fungsi f, A ke R, sebuah bilangan real L, disebut limit dari f di C jika berlaku untuk semua epsilon lebih dari 0, ada delta lebih dari 0, sehingga jika X anggota A dan mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta, maka mutlak fx dikurangi L kurang dari epsilon.
Untuk latihan soal yang nomor 2, mari kita bahas. Tentukan dan buktikan secara epsilon dikurangi delta bahwa limit X menuju 2 untuk X pangkat 3 min 8 per X min 2 sama dengan 12. Pertama, kita hitung limit secara aljabar untuk X tidak sama dengan 2. X pangkat 3 min 8 per X min 2 sama dengan X min 2 dikali X kuadrat plus 2X plus 4 per X min 2. Ini bisa dicoret, hasilnya X kuadrat plus 2X plus 4. Jadi limit X menuju 2 untuk X pangkat 3 min 8 per X min 2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah 4 hasilnya 12. Mari kita hitung dengan bukti epsilon dikurangi delta. Pertama, tunjukkan untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada delta lebih dari 0, sehingga jika mutlak X min 2 lebih dari 0, kurang dari delta, maka mutlak X pangkat 3 min 8 per X min 2 dikurangi 12 kurang dari epsilon. Nah, ekspresi yang akan dibatasi mutlak X pangkat 3 min 8 per X min 2 dikurangi 12 sama dengan mutlak X kuadrat plus 2X plus 4 min 12. Ini sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Kemudian kita faktorkan X kuadrat plus 2X min 8 menjadi X min 2 dikali X plus 4. Sehingga mutlak dari X pangkat 3 min 8 per X min 2 dikurangi 12 sama dengan mutlak X min 2 dikali mutlak X plus 4. Kita perlu mengendalikan faktor X plus 4 ketika X ini dekat dengan 2. Maka kita bisa memilih pembatas sederhana, misalkan kita pakai delta kurang dari sama dengan 1. Nah, jika mutlak X min 2 lebih dari 0 kurang dari 1, maka X lebih dari 1 dan kurang dari 3. Sehingga mutlak X plus 4 kurang dari sama dengan 3 plus 4, yaitu 7. Maka untuk semua X dengan mutlak X min 2 lebih dari 0, kurang dari 1, berlaku mutlak X pangkat 3 min 8 per X min 2 kurang dari 12, kurang dari sama dengan 7 dikali mutlak X dikurangi 2. Jadi untuk membuat mutlak X pangkat 3 min 8 per X min 2 dikurangi 12 kurang dari epsilon cukup untuk memastikan bahwa 7 dikali mutlak X min 2 itu juga kurang dari epsilon, yaitu mutlak X min 2 kurang dari epsilon per 7. Oleh karena itu, kita ambil delta dengan nilai minimum 1, epsilon per 7. Dengan pilihan ini, jika mutlak X min 2 lebih dari 0 kurang dari delta, maka khususnya mutlak X min 2 lebih dari 0 kurang dari 1, sehingga X plus 4 mutlak kurang dari sama dengan 7. Dan juga mutlak X min 2 kurang dari delta per 7. Jadi, mutlak X pangkat 3 min 8 per X min 2 dikurangi 12 kurang dari sama dengan 7 dikali mutlak X min 2 kurang dari 7 dikali delta epsilon per 7 sama dengan nilai epsilon. Kesimpulannya, karena untuk setiap epsilon lebih dari 0, kita dapat memilih delta dengan nilai minimum 1, epsilon per 7 yang memenuhi kondisi epsilon dikurangi delta. Maka limit X pangkat 3 dikurangi 8 per X min 2 untuk X menuju 2 sama dengan 12.
Baik, di sini terdapat teorema 4.1.5 jika fungsi A memetakan R dan jika C adalah titik klaster A, maka F hanya dapat memiliki satu limit di C. Lalu selanjutnya terdapat teorema 4.1.6. Misalkan fungsi A memetakan bilangan real dan misalkan C adalah titik klaster dari A, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, limit fungsi X ketika X mendekati C sama dengan L. Yang kedua, diberikan sebarang neighborhood V epsilon L di L, maka terdapat theta neighborhood V neighborhood L di C. Demikian sehingga jika X tidak sama dengan C adalah suatu titik di V theta C anggota A, maka fungsi X termasuk dalam V epsilon L. Berikut adalah soal nomor 3. Kita diminta untuk membuktikan limit fungsi X pangkat 3 ketika X mendekati C sama dengan C pangkat 3 untuk C anggota bilangan real. Penyelesaiannya yaitu akan ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat theta lebih dari 0. Sehingga jika 0 kurang dari mutlak X minus C kurang dari theta, maka mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 kurang dari epsilon. Langkah yang pertama, kita faktorisasi selisih dari X mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3. Kita faktorkan hasilnya yaitu X min C, mutlak X min C, mutlak X kuadrat plus XC plus C kuadrat. Selanjutnya langkah 2, kita akan membatasi faktor kuadrat. Jika X min C kurang dari 1, maka mutlak X kurang dari sama dengan C plus 1. Sehingga mutlak X kuadrat plus XC plus C kuadrat kurang dari mutlak X kuadrat plus mutlak X mutlak C plus mutlak C kuadrat kurang dari mutlak C plus 1 kuadrat plus mutlak C plus 1 kali mutlak C plus mutlak C kuadrat. Sehingga ditetapkan M sama dengan mutlak C plus 1 kuadrat plus mutlak C plus 1 kali mutlak C plus mutlak C kuadrat. Maka untuk mutlak X min C kurang dari 1 berlaku X kuadrat plus X mutlak X kuadrat plus XC plus C kuadrat kurang dari sama dengan M. Langkah 2 sudah, selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu mengendalikan hasil kali. Dengan demikian, mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 sama dengan X min C, mutlak X min C dikali mutlak X kuadrat plus XC plus C kuadrat kurang dari XC dikali mutlak M. Agar X pangkat 3 min C pangkat 3 kurang dari epsilon, cukup jika mutlak X min C kurang dari epsilon per M. Lalu langkah 3 sudah, kita lanjut ke langkah 4 yaitu memilih theta. Ambil theta misal min 1, epsilon per M. Maka jika 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari theta, maka X pangkat 3 min C pangkat 3 dimutlakan kurang dari sama dengan M mutlak X min C kurang dari M kali epsilon per M sama dengan epsilon. Jadi menurut definisi limit epsilon theta terbukti bahwa limit X pangkat 3 ketika X mendekati C sama dengan C pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk teorema 4.1.8 yaitu kriteria permintaan itu berbunyi misalkan fungsi A dipetakan ke bilangan real dan misalkan C merupakan sebuah cluster point dari A, maka pernyataan berikut ekuivalen. Pernyataan yang pertama, limit X mendekati C dengan fungsi F itu sama dengan L. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, untuk setiap barisan XN di A yang konvergen ke C, sedemikian XN itu tidak sama dengan C untuk semua N elemen bilangan asli, barisan Fxn itu konvergen ke L. Nah, untuk soal nomor 4, buktikan bahwa limit X mendekati 2 dengan fungsi X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 11. Nah, bentuk ini itu sama dengan limit X mendekati C dengan fungsi Fx sama dengan L. Nah,
bentuk ini itu jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga mutlak x min c itu lebih dari 0 dan juga kurang dari delta. Sehingga mutlak dari fungsi x min L itu kurang dari epsilon. Nah, dari soal itu kita bisa dapatkan fx-nya itu adalah x kuadrat plus 3x plus 1 karena tadi bentuknya limit x mendekati 2 dengan fungsi x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 11. Jadi ini adalah x-nya. Kemudian ini karena x mendekati 2 jadi c-nya itu sama dengan 2 dan L-nya itu sama dengan 11. Nah, jadi untuk mencari ini itu kita bisa ubah bentuknya sesuai dengan yang di soal. Jadi kita akan membuktikan x min c, mutlak x min c itu sama dengan mutlak dari x min 2, kemudian fx min L-nya itu adalah ini, fx-nya x kuadrat plus 3x plus 1, kemudian untuk L-nya itu 11. Jadi mutlak dari x kuadrat plus 3x plus 1 min 11 kurang dari epsilon. Nah, langkah yang pertama itu kita mengubah bentuk fx min L-nya. Jadi, mutlak dari fx min L-nya, x kuadrat plus 3x plus 11. 1 min 11 itu sama dengan kita operasikan jadi x kuadrat plus 3x plus 10. Setelah itu kita faktorkan bentuk ini, sehingga kita dapatkan x plus 5 faktornya dan juga x min 2. Nah, kita itu perlu mencari batas atas untuk mutlak dari x plus 5. Nah, langkah kedua, kita bisa asumsikan mutlak dari x min 2 itu kurang dari 1. Artinya, x min 2 ini lebih dari min 1 dan juga kurang dari 1. Sehingga setelah kita operasikan, kita jumlahkan dengan 2 untuk ketiga ruas itu kita dapatkan x-nya lebih dari 1 dan juga kurang dari 3. Nah, tadi itu kita perlu mencari batas atas untuk mutlak dari x plus 5. Sehingga kita jumlahkan ketiga ruas ini dengan 5. Jadi 1 plus 5 kurang dari x plus 5 kurang dari x plus 3. Sehingga kita dapatkan x plus 5 itu lebih dari 6 dan juga kurang dari 8. Jadi mutlak dari x plus 5 itu kurang dari 8. Nah, langkah yang ketiga, mutlak dari x kuadrat plus 3x plus 1 min 11 itu sama dengan mutlak dari x plus 5 dikalikan dengan mutlak dari x min 2. Nah, dengan asumsi yang sudah kita dapatkan di langkah yang kedua, yaitu x plus 5 kurang dari 8, maka kita bisa ubah x plus 5 ini jadi 8. Sehingga kita dapatkan mutlak dari x kuadrat plus 3x plus 1 min 11 itu kurang dari 8 dikalikan dengan x min 2. Nah, kemudian untuk langkah yang keempat, itu tadi kita ingin mencari mutlak dari x kuadrat plus 3x plus 1 min 11 itu kurang dari epsilon. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwa mutlak dari x kuadrat plus 3x plus 1 min 11 itu sama dengan kurang dari 8 dikali x min 2. Nah, ini kurang dari epsilon. Setelah kita kali 1/8 untuk kedua ruas ini, kita dapatkan mutlak dari x min 2 itu kurang dari epsilon per 8. Nah, setelah itu kita dapatkan dua kondisi. Yang pertama itu di asumsi awal, yaitu mutlak dari x min 2 itu kurang dari 1. Yang kedua, kondisi baru, ini mutlak dari x min 2 kurang dari epsilon per 8. Nah, agar keduanya terpenuhi, kita ambil delta sebagai nilai terkecil di antara keduanya, yaitu delta sama dengan nilai minimum dari 1 sampai epsilon per 8. Nah, langkah yang selanjutnya kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0 dan pilih deltanya itu nilai minimum dari 1 sampai dengan epsilon per 8. Nah, jika mutlak dari x min 2 itu lebih dari 0 dan juga kurang dari delta, maka mutlak dari x min 2 itu kurang dari 1, sehingga mutlak dari x min 8 itu kurang dari 8. Kemudian, mutlak dari x min 2 itu juga kurang dari epsilon 8. Sehingga kita dapatkan bahwa mutlak dari x kuadrat plus 3x plus 1
min 11 itu sama dengan ini faktornya, mutlak dari X plus 5 dikalikan dengan X min 2, kurang dari 8 dikali dengan X min 2. Nah, ini kurang dari epsilon per 8, kita dapatkan dari sini. Sehingga sama dengan epsilon. Nah, artinya fx min L ini sudah kurang dari epsilon. Karena kondisi yang ingin kita buktikan ini sudah terbukti, sehingga terbukti pula bahwa limit X mendekati 2 dengan fungsi X kuadrat plus 3X plus 1 itu sama dengan 11. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai kriteria perbedaan atau kriteria kedivergenan. Nah, jadi itu kriteria kedivergenan itu dapat dilihat dari teorema berikut, yaitu misalkan A itu adalah elemen R, misalkan F itu juga memetakan dari A ke R, dan misalkan C itu merupakan titik akumulasi atau titik klaster dari A. Nah, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. Yang pertama ada jika L itu elemen R, maka F tidak mempunyai limit L pada C. Jika dan hanya jika apa teman-teman? Jika dan hanya jika terdapat sebuah barisan Xn di A, dengan Xn itu adalah tidak sama dengan C, tentunya untuk semua N adalah elemen N. Nah, sedemikian sehingga barisan Xn itu konvergen ke C. Akan tetapi barisan Fn itu tidak konvergen ke L. Nah, dan yang kedua ada fungsi F itu tidak mempunyai limit pada C jika dan hanya jika terdapat sebuah barisan Xn di A dengan Xn itu tidak sama dengan C untuk semua N adalah elemen N, sedemikian sehingga barisan Xn itu konvergen ke N dan konvergen ke C, tetapi barisan Fn itu tidak konvergen ke L. Kalau kita tuliskan secara matematis, yaitu misalkan dari limit X itu mendekati C itu tidak ada pada F, tidak ada pada L. Jika dan hanya jika apa teman-teman? Jika dan hanya jika terdapat sebuah barisan Xn, karena terdapat ini kita dapat tulis Xn itu di A, elemen A. Dengan Xn itu tentunya adalah tidak sama dengan C untuk semua N elemen N. Sedemikian sehingga barisan Xn itu konvergen ke C, akan tetapi barisan Fn itu tidak konvergen ke L. Itu. Untuk yang B sendiri ini apabila kita tuliskan dapat sama, hampir sama, itu limit fungsi F itu tidak ada ketika apa teman-teman? Tidak ada ketika X, tidak ada ketika jika dan hanya jika terdapat sebuah barisan Xn. Barisan Xn itu di A dengan Xn itu tidak sama dengan C untuk semua N adalah elemen bilangan N, sedemikian sehingga barisan Xn itu konvergen ke C, namun tetapi itu Fn itu tidak konvergen ke R. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ini. Nah, untuk contoh soal yang sesuai dengan materi ini, yaitu tentukan limit pernyataan berikut itu tidak ada, yaitu limit X mendekati 0 pada fungsi 1 per X pangkat 3 dengan syarat X itu lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk pembahasannya kita ingat kembali tadi syarat yang kedua ya teman-teman, atau syarat B itu jika lim X dari F itu tidak ada. Ketika apa? Ketika terdapat Xn itu subset dari A dengan Xn itu adalah tidak sama dengan C, dan juga semua N itu elemen N, sedemikian sehingga Xn itu konvergen ke C, namun Fxn tidak konvergen ke R. Oke, untuk soal ini kita dapat aplikasikan. Kita dapat misalkan Xn itu 1 per N. Karena kan tadi Xn itu terdapat jadi bisa semacam atau beberapa lah, ada banyak. Kita misalkan Xn-nya adalah 1 per N. Untuk setiap N itu adalah elemen N. Nah, perhatikan juga bahwa kita misalkan ini tadi Xn itu 1 per N,
maka itu limit 1/n itu akan semakin mendekati 0. Semakin besar nilai n-nya. Ya kan? Dengan xn itu tentunya tidak sama dengan. Tetapi apabila kita substitusikan ke dalam persamaan fxn, yaitu di persamaan ini, kita peroleh bahwa pxn itu sama dengan 1/xn pangkat 3. Dari xn itu, dari yang kita misalkan ini, kita substitusikan bahwa menjadi 1/n pangkat 3. Nah, kita dapat operasikan jadi 1 dikali n/3 per 1 pangkat 3. Jadi n pangkat 3. Nah, karena nilai dari fungsi atau fn-nya itu n pangkat 3 dan ini adalah sebuah barisan tidak terbatas. Tidak terbatas, teman-teman. Maka dapat disebut bahwa pxn-nya ini adalah divergen. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Ini.